Halo, selamat malam guys. Kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang ramainya ya. Ada beberapa saudara kita atau masih ada juga saudara kita ya, saudara kita masyarakat Indonesia yang belum teredukasi dengan benar, sehingga kita sangat bersedih, menjadi kesedihan kita semua. Kenapa? Karena masih ada juga oknum-oknum yang sampai menolak jenazah, apalagi jenazah korban daripada COVID-19 atau COVID-19 atau Corona ini adalah mereka-mereka yang sebagai garda terdepan ya, garda terdepan, contohnya perawat dan lain sebagainya, yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan, untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkena wabah ini, sehingga mengorbankan dirinya ya, menjadi terinfeksi dan kemudian sangat disayangkan hingga meninggal dunia. Namun demikian, rasa cukup sedih di hati kita. Bagaimana mungkin ya, saudara kita yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan, untuk menolong ya, saudara-saudara kita perawat, dokter dan lain sebagainya, atau tenaga kesehatan, tapi ternyata ketika harus berkorban ya, mereka itu pahlawan-pahlawan kemanusiaan menjadi berkorban, ternyata masih ada juga ya masyarakat ya, oknum masyarakat ya, yang melakukan penolakan terhadap jenazah para pahlawan kemanusiaan tersebut. Tentu ini sangat menyedihkan kita semua, sangat menyedihkan kita semua. Kemudian sebagai praktisi hukum tentunya, dan juga sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut mengedukasi masyarakat bahwasanya korban ya, jenazah yang sudah meninggal karena COVID-19 ini memang sudah sedemikian rupa ya, diteliti sedemikian rupa oleh tenaga-tenaga kesehatan, oleh medis, sehingga jangan khawatir tidak akan menimbulkan penularan dan lain sebagainya, karena akan sudah diperlakukan khusus, lain dengan jenazah yang lain. Demikian pemahaman saya kan seperti itu kalau kita lihat ya. Kemudian bagaimana aspek hukumnya bagi oknum-oknum yang masih saja menolak jenazah korban daripada COVID-19 ataupun Corona ini. Sebetulnya untuk menghindari meluasnya ya, oknum-oknum ini akibat mungkin yang belum teredukasi ataupun pemberitaan hoak yang tidak dapat terjamin kebenarannya, tentu kita harus mengedukasi semua bahwa janganlah untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, yang melukai hati perasaan korban atau keluarga korban ini. Oke, kalau dari sisi hukum tentunya penolak jenazah ini, yang menolak jenazah ini, yang notabene menjadi korban daripada Corona atau COVID-19 ya, atau COVID-19 ini, tentu kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 ya, ini tentang wabah ini ada ancaman pidana. Kalau kita lihat ketentuan dalam pasal 14 ya, ayat 1 itu jelas disebutkan, barang siapa dengan sengaja ya menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan garis miring atau, ini artinya bisa kumulatif dan juga bisa alternatif ya, denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Nah, itu ancaman bagi para
yang memang oknum-oknum yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah ya, terutama petugas-petugas medis yang sudah berupaya untuk menguburkan jenazah daripada korban dari COVID-19. Kemudian kalau kita lihat dalam KUHP ya, kita akan bisa melihat dalam KUHP terutama di pasal 176 ya, KUHP ini berbunyi barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan ya, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah ya, ini dalam hal penguburan jenazah ya, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Itu ada juga ketentuan 176 KUHP yang mengatur. Kemudian kita juga bisa lihat pada ketentuan pasal 178 ya, KUHP, bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk ya, ketika ini ada jalan masuk suatu pemakaman, orang yang merintangi atau menghalang-halangi atau di samping merintangi dan menghalang-halangi jalan masuk, ini pengangkutan mayat ke kuburan ya, dari jenazah ini untuk dibawa ke kuburan ini yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Jadi cukup ya, cukup menjadi perhatian harusnya. Jadi siapa saja oknum yang menghalang-halangi penguburan jenazah ini ada ancaman pidananya. Kita bisa lihat tadi ketentuan pasal 176 KUHP dan 178 KUHP. Di samping ada juga tadi sudah kita sampaikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, terutama kalau kita lihat ketentuan pasal 14 ya. Kemudian ada ancaman pidana yang cukup ya, yang cukup sebagai cukup berat ya, menurut saya cukup berat karena di atas 5 tahun. Ini yaitu kita lihat ketentuan pasal 214 ya, 214 KUHP. Ini yang berbunyi paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 212 KUHP bila dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, secara bersama-sama diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ancaman yang cukup berat ya, ancaman pidana yang cukup berat. Kemudian kalau kita lihat ketentuan pasal 212 itu apa sih yang disebut di dalam pasal 214 tadi? Oke, kita lihat rumusan pasal 212 ya, atau bunyi pasal 212 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat ya, yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat ya, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi kalau hanya satu oknum saja, ini kenanya bisa pasal 212 KUHP ketika satu orang saja ya, yang menghalang-halangi pejabat yang akan melaksanakan tugasnya itu tadi. Tetapi apabila dilakukan 2 orang atau lebih, ini ancaman pasalnya 214 ya, secara berkelompok. Ini pasal 214 ancaman pidananya tidak main-main, 7 tahun penjara. Oleh itu saya menghimbau kepada saudara-saudara kita semua sebangsa dan setanah air, biarkanlah para petugas-petugas medis, biarkanlah aparat-aparat terkait melaksanakan tugasnya
sudah selayaknya kita membantu demi keteraturan, ketertiban, hukum, dan semoga wabah COVID-19 ini lekas pulih, ya, lekas hilang. Kita semua kembali pada aktivitas normal. Jangan lagi ada oknum-oknum yang menghalang-halangi pemakaman jenazah korban COVID-19. Apalagi para pahlawan kemanusiaan yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk menolong saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sungguh miris apabila sampai terjadi penolakan hanya karena hasutan oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak teredukasi dengan baik, atau mungkin dengan maksud yang lain dan lain sebagainya. Jangan, kasihan. Untuk itu sudah menjadi tugas kita semua untuk ikut menyadarkan oknum-oknum atau untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada ancaman pidana, ya, yang bukan main-main kepada orang yang dengan sengaja menghalang-halangi petugas, ya, pejabat, ya, yang melaksanakan tugasnya dalam rangka terkait dengan wabah COVID-19 ini, ya, apalagi untuk menguburkan jenazah korban dan lain sebagainya. Kasihan, ya. Seharusnya mari kita bahu membahu membantu pemerintah secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk bahu membahu agar wabah ini segera berakhir. Oke? Tetap di rumah, jaga social distancing, keluar hanya ketika pada waktu Anda benar-benar perlu dan penting saja. Tetap perhatikan protokol keamanan, protokol kesehatan, gunakan selalu masker, dan juga tetap selalu jaga kesehatan, ya. Jangan sebarkan berita hoax, saring sebelum share, ya. Saring dahulu, pastikan dulu sumbernya. Oke, terima kasih, selamat malam, salam balakrama.